warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Kak, aku buka dulu. Oh iya. Ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kajian yang ke-114 ini kita bisa bersua kembali, merapatkan kembali di KOMI, kajian online multidisiplin Muslimah Indonesia. Insya Allah waktu setiap Jumat kita alokasikan 2 jam ya untuk menambah fikriyah kita gitu ya, menambah sakofah wawasan kita ya. Dan yang pasti semua ini ditujukan untuk mencari ridho Allah ya, meraih ridho Allah. Alhamdulillah. Saya Yuni ya, ini semua juga udah familiar ya dengan KOMI, udah nggak asing ya, alhamdulillah. Semoga suatu saat kita bisa offline jumpa ya, nggak online terus ya, insya Allah. Dan kita sangat bersyukur karena saat ini kondisi lingkungan kita itu bisa dikatakan kembali normal gitu ya, dan juga nggak bergejolak gitu ya secara politik dan lain sebagainya. Sedangkan masih ada saudara kita di belahan bumi yang lain gitu, misalnya Sri Lanka gitu ya, yang masih demo terus tiap hari, bahkan berujung kekerasan gitu ya, tindakan anarki gitu ya, karena masalah politik ya, masalah negara antara pemerintah dan rakyat. Jadi kita bisa bayangkan kita di sini tenang ya, mencari ilmu, beraktivitas, mencari ma'isyah gitu ya, ekonomi gitu ya. Tapi di sebelahan sana berat gitu ya. Untuk survive aja berat ya, karena semua harga-harga mahal gitu. Dan juga di Palestina masih dengan peperangannya gitu ya, meskipun kadang media memberitakannya booming gitu ya, tapi kadang diem aja gitu, tapi hakikatnya mereka di sana juga sedang berjuang. Nah, ala kulli hal kita juga sedang berjuang terhadap diri kita, bagaimana melawan rasa kemalasan, kemudian juga bagaimana kita bisa terus menebar kebaikan ya terhadap lingkungan di sekitar kita maupun umat pada umumnya. Ala kulli hal, alhamdulillah rabbil alamin. Dan seperti biasa kita akan mulai dengan pembukaan materi tanya jawab dan penutup. Kita buka kajian kita dengan umul kitab bersama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Narasumber kita adalah Dr. Ita Rahmania Kusumawati ya. Ini adalah kajian ketiga beliau di KOMI ya. Semoga tidak bosan-bosan untuk berbagi ilmu kepada kita gitu ya. Karena beliau itu dosen, jadi ya sejak kemarin makalah terus gitu ya. Jadi biasa buat artikel ya. Nah, Dr. Ita ini lulusan UGM banget ya, dari S1, S2, S3-nya gitu, dan saat ini beliau adalah dosen di Pascasarjana di Universitas Hasyim Asy'ari ya di Jawa Timur. Oke, pagi ini kita akan bahas tentang gender gitu ya. Ada kalanya mungkin di antara kita ada yang alergi gitu ya dengan kata gender gitu ya, seakan-akan udah negatif, oh itu adalah pro feminis, oh itu adalah sesuatu yang enggak sesuai dalam Islam gitu ya. Nah, padahal gender ini memiliki makna yang general gitu, bisa dipakai siapapun gitu ya. Nah, tapi gender yang kita akan bahas ini, nah bagaimana kajian gender bisa berperan dalam pengembangan komunitas kita, siapapun kita, beraktivitas dimanapun gitu ya. Nah, fungsi gender, posisi gender di situ gimana gitu ya. Nah, insya Allah secara detail ya, tapi jangan berat-berat ya. Jadi santai aja gitu ya, tolong nanti dijelaskan ya Bu dosen ya gitu ya. Karena membahas yang topik kemarin juga agak berat gitu ya. Jadi
financial technology ya, fintech gitu, dan mungkin bagi ibu-ibu yang biasa nggak berkarir di luar memang agak sedikit mengernyitkan dahi gitu ya, karena harus berpikir sedikit gitu. Tapi insya Allah inilah fungsinya Komi sebenarnya gitu. Jadi keilmuan yang kita tidak bisa mempelajarinya secara langsung, harus duduk di bangku kuliah atau secara formal, itu paling enggak kita mengenal di forum Komi gitu ya. Jadi menambah wawasan kita, karena hakikatnya kehidupan kita di dunia itu selalu berkembang gitu dan kompleks gitu ya. Jadi makanya kita harus paham terhadap semuanya meskipun hanya sedikit-sedikit. Oke, narasumber kita sepertinya juga sudah standby ya, meskipun ada sedikit kendala teknis, tapi semoga tidak mengurangi kehusukan kita dalam belajar. Oke, Bu Ita, falyatafadhal masykurah. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar, suara saya jelas ya? Jelas. Alhamdulillah, tapi suara teman-teman kecil sekali. Tunggu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Sholli wa sallim ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Ba'da tahiyah wassalam, hayya nabda liqa'ana al-yaum bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada Komi ya, kajian online multidisiplin Muslimah Indonesia yang sudah memfasilitasi kami untuk berbagi ilmu di hari Jumat yang membahagiakan ini. Alhamdulillah. Untuk kali ini kita akan sedikit belajar tentang gender dan pengembangan komunitas ya. Apapun yang sudah ada di benak kita tentang gender ini mungkin sebaiknya kita hilangkan dulu atau kita skip dulu ya, kita free-kan dulu otak kita untuk belajar pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan nanti ada feedback dari teman-teman. Ya, kita akan belajar tentang gender dan pengembangan komunitas. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui ya, gender dan kesetaraannya ya, wacana kesetaraan gender ini telah menjadi perbincangan oleh hampir semua kalangan ya, sudah melalui pergantian ruang dan waktu baik yang melembaga maupun non melembaga ya. Terkadang pemahaman yang dikaji dari gender ini betul, terkadang juga pemahamannya salah. Nah, pemahaman yang salah akan mengakibatkan pola pikir yang salah. Pemahaman yang betul akan mengakibatkan pola pikir yang betul ya, seperti itu ya. Itu. Jadi konsep gender itu melekat pada sifat laki-laki dan perempuan yang telah dibangun secara sosial dan budaya gitu ya. Nah, terbentuknya perbedaan gender itu sebenarnya kan kelamin ya, perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan. Terbentuknya perbedaan
pembagian jenis kelamin ini ya itu terjadi karena dia sengaja dibentuk, ya sengaja disosialisasikan ya dan dibangun gitu ya, dibangun di masyarakat kita melalui proses alamiah. Proses alamiah ini laki-laki, ini perempuan. Terus kemudian juga diperkuat dengan interpretasi terhadap ajaran agama, ya terhadap interpretasi ajaran agama, yang kadangkala ajaran agama itu diinterpretasi dan dipahami secara seksisme, ya seksis itu ya jenis kelamin itu tadi ya. Terus kemudian dipahami berdasarkan sifat-sifat biologis gitu. Jadinya kalau laki-laki ya begitu, kalau perempuan ya begitu, kodratnya ya begitu gitu ya. Nah, di awal makalah ini kita bicara tentang wacana gender ya yang melahirkan stereotip atau stereotip negatif ya. Apa saja stereotip negatif terhadap perempuan itu? Ada subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan ketidakadilan yang lain gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah marginalisasi ya. Seharusnya ini makalah dibuat PPT, tapi saya belum sempat membuat PPT lah begitu ya. Atau nggak rajin gitu aja ya, saya tidak rajin membuat PPT. Ya, jadi pemahaman yang salah terhadap gender, jadi pemahaman yang salah itu maksudnya dibatasi ya. Kalau laki-laki batasannya adalah misalnya dominan. Kalau perempuan batasannya adalah lemah. Nah, seperti itu ya. Menimbulkan marginalisasi. Marginalisasi itu pihak yang tidak utama. Kan ada dualisme atau binari utama dan tidak utama ya. Yang tidak utama itu akan dimarginalkan atau dipinggirkan maksudnya ya. Jadi nomor 2 gitulah yang tidak utama. Yang utama itu nomor 1, yang tidak utama nomor 2. Lalu siapa yang utama dan tidak utama itu? Ya, itu tergantung pada anggapan, penafsiran, ya, kemudian belief yang diyakini. Jadi kalau misalnya yang utama itu adalah laki-laki, berarti yang dipinggirkan adalah perempuan. Nah, seperti apa kejadiannya? Itu bisa dibaca ya. Terus kemudian subordinasi ini hampir sama juga ya dengan marginalisasi. Kalau subordinasi itu sama juga ya pembagiannya, yaitu binari itu. Ada yang ordinat dan subordinat gitu ya. Kalau sub itu kan berarti di bawahnya atau bagian dari yang ordinat. Nah, gender ini, wacana gender dengan pemahaman yang salah itu bisa menimbulkan subordinasi terhadap pihak yang dianggap sub gitu ya. Nah, kejadian-kejadiannya ya banyak di masyarakat. Ini saya agak persingkat saja supaya tidak lama. Nanti kita bisa kembangkan di tanya jawabnya. Ya, jadi ordinat dan subordinat. Nah, stereotip ya. Stereotip itu seperti pandangan yang dilekatkan gitu ya. Jadi pandangan yang dilekatkan terhadap apapun. Misalnya ini hebat, ini tidak hebat seperti itu ya. Ini lemah lembut, ini tegas misalnya. Jadi stereotip itu pandangan ya yang dilekatkan gitu. Nah, pandangan yang dilekatkan itu bisa negatif, bisa positif gitu ya. Nah, intinya kalau dalam bahasa komunikasi itu seperti stigma gitu ya, seperti stigma. Gitu. Dan itu berakibat apa? Ya berakibat dalam banyak hal ya. Terbentuknya kemudian menjadi legalnya budaya patriarki misalnya ya. Gitu. Terus kemudian beban kerja ya. Beban kerja ini artinya bagaimana? Beban kerja ini artinya walaupun sama-sama bekerja, laki-laki yang tadi di atas itu sudah dianggap sebagai ordinat, kemudian dianggap sebagai yang utama, kemudian dianggap sebagai istilahnya yang utama gitu ya. Nah itu walaupun perempuan memiliki beban kerja yang sama dengan laki-laki, itu beban kerjanya perempuan tidak dihitung gitu ya, tidak dihitung sebagai pekerjaan yang bisa mendapatkan
penghargaan atau upah lah ya, kita bahasa mudahnya kita upah gitulah ya. Tidak, pekerjaan perempuan walaupun sama beratnya dengan laki-laki tidak perlu diupah gitu istilahnya, tidak bisa dikonversi upahnya seperti itu ya. Nah, terus ini juga mengakibatkan bahwa perempuan karena lemah lembut dan suka memelihara, istilahnya mengasuh atau memelihara, maka dia di rumah bersama anak-anak dan laki-laki di publik ya, dan ketika kembali ke rumah mendominasi. Ya ini tidak apa-apa ya, ini semuanya pilihan kita, tapi untuk kita yang sadar ya, untuk kita yang tidak sadar itu masyarakat kan memandangnya ya seperti itu. Berarti ini yang utama, ini yang lian gitu istilahnya. Lian itu atau tidak utama. Jadi istilahnya ya, pandangan umum di masyarakat kalau laki-laki itu adalah aku, kalau perempuan itu bukan aku, begitulah ya. Nah, oh ya, saya agak sedikit keluar dari tema ya. Jadi begini, gender ini ya berkembang. Jadi wacana tentang gender ini berkembang. Yang semula itu mengkaji tentang laki-laki dan perempuan sebagai jenis kelamin, lama-lama menjadi kajian dominasi dan hegemoni ya, dari pihak yang dominan terhadap pihak yang dihegemoni seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke tema utama. Ya, nah itu untuk pembagian kerja tadi, perempuan itu dilabeli dia berperan sebagai yang memproduksi ya, berperan produktif gitu. Kalau laki-laki, kalau perempuan selain peran produktif, reproduktif ya, memelihara juga. Kalau laki-laki hanya peran produktif saja, yang memelihara adalah perempuan. Ini pandangan secara umum ya, ini pandangan pada umumnya. Nah, terus kemudian untuk kekerasan lainnya karena laki-laki itu adalah dominan ya, maka secara psikologis ya perempuan dianggap di bawahnya atau kurang dominan gitu ya. Nah, contoh-contohnya banyak sekali, terutama yang berhubungan dengan jenis kelamin atau seks ya. Laki-laki itu suka membuat, akibat pandangan yang salah tentang gender ini, laki-laki itu suka membuat lelucon ya tentang fisik perempuan. Misalnya mereka membicarakan tentang perempuan, mereka tertawa-tertawa dan seterusnya. Beda dengan perempuan yang pada umumnya tidak begitu tertarik untuk membicarakan laki-laki secara fisik, terutama bagian-bagian tertentu gitu ya, bagian-bagian tertentu dari laki-laki. Tapi kalau bagian-bagian tertentu dari tubuh perempuan itu laki-laki suka membicarakan dan menertawakan begitulah untuk lelucon. Nah, itu juga bentuk kekerasan ya, kekerasan verbal gitu ya. Nah, semua pandangan yang salah tentang gender tersebut ya, itu harus direvisi kembali maknanya ya. Direvisi kembali maknanya agar perempuan menjadi setara gitu ya. Makanya di zaman, mungkin teman-teman di sini belum lahir ya, tahun 1980-an itu kan 70 insya Allah ya, itu kan ada istilah emansipasi wanita gitu ya. Itu memang agar wanita itu menjadi setara dengan laki-laki gitu ya. Nah, nanti kita akan sampai ke situ juga kenapa ada istilah emansipasi wanita itu, karena pernah yang namanya pertumbuhan komunitas dan organisasi perempuan itu pernah berangus gitu ya, atau pernah ditutup gitu istilahnya, supaya tidak ada lagi gerakan-gerakan wanita, gerakan-gerakan perempuan, dan perempuan kembali ke rumah tangga sebagai ibu, itu ada nanti. Nah, ini ya, kita merevisi kembali makna diskursus kesetaraan gender. Oke. Situ bisa kita baca ya. Yang perlu direvisi dari pemahaman yang salah terhadap gender perempuan ini adalah underrepresentasi ya terhadap perempuan.
Jadi yang namanya setara itu ya tidak ada pandangan yang minim gitu, tidak ada pandangan yang memarginalkan tadi atau mensubordinasikan ya. Kemudian ya namanya setara itu ya dalam banyak hal, tidak hanya pendidikan saja. Kalau sekarang pendidikan mulai setara ya. Oke, terus sebentar kita lanjutkan. Nah, perkembangan yang bagus adalah para ayah ya, para ayah itu sekarang sudah mulai ikut mengasuh anak-anak mereka, dan ini ada penelitiannya di situ yang meneliti, kita baca aja ya. Jadi ini keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak itu karena pandangan terhadap kesetaraan gender sudah mulai bagus ya. Ada penelitian dilakukan oleh itu Bianchi, Robinson, dan Milky gitu ya. Jadi selama akhir abad ke-20 itu menjadi seorang ayah dianggap lebih penting daripada harga diri seorang laki-laki ya, untuk memenuhi makna dalam hubungan keluarga. Ya. Terus kemudian, nah ini modal sosial ya. Perempuan sekarang ini walaupun sudah mulai maju, tapi masih ada kungkungannya ya, yaitu masih ada bias interpretasi terhadap agama. Jadi seolah perempuan itu seperti perempuan itu dikonstruksikan sebagai orang yang termarginalkan oleh agama gitu. Padahal itu hanya penafsiran yang salah. Jadi penafsiran yang salah ini kemudian menyebar karena itu kuat-kuatan pengaruh seperti itulah. Kan semua wacana, semua penafsiran itu kan berkontestasi ya. Jadi mereka saling berebut untuk memenangkan pendapatnya gitu, pendapat siapa yang diikuti kan seperti itu. Oke. Nah, modal sosial sebagai bekal perempuan yang pertama itu pendidikan ya. Yang pertama pendidikan. Nah, ini tentang modal sosial. Oke, nah itu dari norma keluarga yang direlasikan dengan norma komunitas, kemudian menjadilah dia suatu nilai sosial. Oke, di situ ada bagan yang bisa dibaca oleh teman-teman. Jadi di dalam pendidikan keluarga, perempuan dididik untuk itu ya. Kemudian dia mempunyai komunitas ya, yang di komunitasnya dia melakukan solidaritas bersama rekan-rekannya, kemudian memberikan kepercayaan dan mempercayai, kemudian melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab, gitu, terus menciptakan jaringan kerjasama dan seterusnya, ya lalu menjadi nilai sosial itu, ya. Nah, kita lanjut. Nah, itu keterangannya ya, modal sosial yang paling awal terbentuk di dalam keluarga, kemudian dibawa ke komunitasnya ya, dan diinternasikan ke dalam nilai-nilai sosial yang berlaku di komunitas dan masyarakatnya. Nah, 3 jenis modal sosial. Yang pertama yaitu modal sosial ikatan ya. Modal sosialnya ikatan. Ikatan itu seperti apa? Mengacu pada hubungan yang saling percaya dan kerjasama antara anggota satu ikatan atau komunitas yang melihat diri mereka serupa dalam identitas sosial bersama. Nah, yang kedua itu sebagai jembatan, ya. Sebenarnya hampir sama dengan yang ketiga ya. Yang kedua adalah sebagai jembatan, yang ketiga itu sebagai penghubung. Kalau jembatan itu sifatnya saling menghormati dan menjalin hubungan mutualisme di antara orang-orang yang tahu bahwa mereka tidak sama. Kalau yang pertama ya, yang ikatan itu ada ikatan karena mereka sama memiliki banyak kesamaan dalam banyak hal. Nah, kalau modal sosial sebagai jembatan itu
terjalin antara orang-orang yang tidak sama ya, tidak sama secara sosial demografi dan tidak sama identitas sosialnya gitu. Bisa dipahami ya. Jadi ini dari lain komunitas yang kemudian bersatu itu tadi ya dalam apa tadi itu berarti dalam sosial, dari komunitas yang berbeda bersatu dalam dalam kehidupan sosialnya lah ya. Nah, yang ketiga itu sebagai penghubung itu ya berwujud norma-norma penghormatan dan jaringan hubungan saling percaya antara orang yang berinteraksi ya, dan orang yang berinteraksi tersebut itu lintas otoritas ya, lintas otoritas. Jadi mereka berasal dari otoritas yang berbeda gitu ya. Ini lebih meluas lagi daripada yang pertama. Kalau ikatan itu kan ada kesamaan, kemudian jembatan itu saling menjembatani seperti itulah. Kemudian yang modal sosial penghubung itu saling menghubungkan. Ya kurang lebih seperti itu ya secara teori. Nanti kita bahas lagi. Nah, kemudian ini ya kerangka konseptual dan metodologis dari modal sosial. Nah, ini modal sosial itu digunakan untuk memahami bagaimana hubungan atau jaringan yang saling terkait dapat difungsikan sebagai sumber daya. Nah, ini yang penting. Nah, ya. Nah, komunitas atau masyarakat yang memiliki kekayaan modal sosial itu lebih mudah dalam mengatasi kemiskinan dan kekerasan. Ya, kita bicara tentang perempuan. Tapi walaupun kita tidak bicara tentang komunitas perempuan pun sama ya, di komunitas umum juga tetap ada kekerasan. Nah, jadi di komunitas-komunitas umum itu yang non perempuan maksudnya yang umum itu pokoknya jika memiliki modal sosial maka kemiskinan akan lebih mudah teratasi ya, begitu juga dengan kekerasan. Ya, seperti itu. Nah, yang lain ini adalah contoh-contoh di negara yang lain. Nah, ini posisi perempuan dan organisasi komunitas ya masyarakat sipil itu baru di-cover sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 gitu ya. Jadi pada saat itu secara internasional ya. Jadi termasuk di Indonesia juga ya, ketika perempuan sering ditolak partisipasinya dalam bidang politik. Kenapa kita membicarakan politik ya? Karena politik itu berhubungan sangat erat dengan penentuan dan pengambilan kebijakan yang akan apa ya akhirnya itu berimplikasi ke bawah-bawah gitu, ke semua bidang maksudnya. Ke bawah-bawah itu ke semua ranah dan ke semua bidang. Itulah makanya walaupun kita walaupun kita itu anti dengan kajian-kajian gender, kita ambil positifnya ya. Kita ambil positifnya, apalagi kalau mereka para pengkaji gender atau feminis itu mengkaji tentang politik, itu justru harus kita ikuti karena walaupun ya bagaimana caranya ya, walaupun kita tidak berparlemen, tapi secara politik itu seharusnya perempuan muslimah ya itu harus dominan dan harus mempunyai pengaruh ya dalam pengambilan kebijakan ya, seperti itulah. Oke ya. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Nah, pada saat perempuan itu tertolak ya dalam berbagai segi, berbagai bidang di kehidupan, maka dia si perempuan ini atau mereka itu saling bersatu ya, tergabung, kemudian membuat komunitas berdasarkan kedekatan ya pastinya ya. Jadi itu ada komunitas serikat buruh, kemudian organisasi akar rumput, serikat pekerja. Jadi di mana mereka berada itu mereka menghidupkan. Ya, istilahnya perempuan kan seperti itu. Kemudian komunitas perempuan, komunitas berbasis agama, dan komunitas pejuang HAM istilahnya ya. Pejuang HAM. Ini kita bicara yang murni saja ya, yang tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politis, bukan politik ya, politis. Jadi kita bicara yang murni saja. Memang sejak awal abad itu tadi ya, akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 itu perempuan-perempuan mulai bersatu dan membuat membentuk komunitas-komunitas atau serikat-serikat yang
yang dekat dan berhubungan dengan kehidupan mereka. Gitu. Ya perempuan-perempuan itu bersatu atau membentuk koalisi, kemudian sebisa mungkin mendekati penguasa, maksudnya dalam artian agar keputusan-keputusan mereka agar para penguasa itu membuat keputusan yang lebih memihak gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, kita tidak bicara yang negatif-negatif istilahnya. Nah, gerakan sosial perempuan dan pengembangan komunitas gitu. Perempuan itu menjadi salah satu faktor pencipta perubahan sosial. Jadi itu bukan dapat menjadi, tapi memang menjadi. Perempuan itu menjadi salah satu faktor pencipta perubahan sosial. Rata-rata gerakan perempuan berasal dari solidaritas yang bersatu, ya. Jadi antar personal itu membentuk komunitas, kemudian bergerak hingga menciptakan perubahan. Jadi gini, kalau di materi kali ini saya banyak membahas tentang gerakan, ya, itu adalah karena gerakan terbentuk dari organisasi, ya. Organisasi terbentuk dari komunitas, gitu ya. Jadi kenapa saya mengambil judul pengembangan komunitas? Karena itu yang paling dekat dengan perkumpulan perempuan, ya. Istilahnya perkumpulan ya komunitas itulah. Dari komunitas kemudian membuat organisasi, kemudian membentuk gerakan, aksi atau gerakan. Nah, makna aksi sendiri itu tidak harus aksi yang physical movement gitu, tidak ya. Tapi membuat program-program itu juga bagian dari aksi ya, bagian dari aksi dan bagian dari gerakan gitu. Jadi gerakan perempuan itu berkembang dari organisasi perempuan. Organisasi perempuan berkembang dari komunitas-komunitas antar perempuan, gitu ya. Nah, komunitas perempuan ini apa saja? Ya banyak ya. Jadi dia bisa berbentuk LSM, bisa ya bebas gitu ya, bebas istilahnya bentuk dari komunitas itu bebas. Nah ini, kalau gerakan umum ya, gerakan umum yang non perempuan itu contoh dari kegiatan mereka itu touring, konvoy gitu. Terus kemudian kalau ada unjuk rasa ya, mogok kerja dan sebagainya. Tapi kalau perempuan ada juga yang begitu ya, tapi biasanya aksinya itu dituangkan dalam bentuk program-program, misalnya pendampingan terhadap anak-anak yang stunting misalnya ya, pokoknya dalam bentuk program-program seperti itu. Nah, termasuk KOMI ya, KOMI ini juga komunitas kan, ya, KOMI ini komunitas. Nanti kalau dia semakin banyak anggotanya, nanti bisa menjadi organisasi, kemudian bisa membuat bisa menjadi suatu gerakan ya. Dan apa yang dilakukan oleh KOMI ini sendiri sudah menjadi wujud dari aksi ya, wujud dari aksi kajian online multidisiplin Muslimah Indonesia lah. Ini aksi dari para Muslimah Indonesia ya, untuk membagikan apa istilahnya pengetahuan yang diketahui dan sharing gitu ya, sharing untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Nah ini ya, gerakan sosial kan otomatis kolektif ya, collective action gitu, itu salah tulis saya. Nah, gerakan sosial ini ya, gerakan sosial atau aliansi sosial ya, dari sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong atau menghambat dari segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Oke, kita lanjut. Nah ini ciri-ciri gerakan sosial perempuan ya, menurut Flora dan Flora. Ini nama lengkap mereka ada di daftar pustakanya ya. Jadi yang menulis ini namanya sama-sama, nama belakangnya sama-sama Flora. Yang pertama berkaitan dengan kerangka nilai dari masyarakat yang digerakkan oleh perjuangan untuk mendapatkan kebebasan. Nah ini, oke ya. Kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial.
Yang kedua, merupakan agen historis yang menunjukkan fungsinya melalui aksi perubahan sosial yang berupaya menciptakan nilai baru dalam masyarakat. Jadi agen historis itu maknanya apa? Agen historis itu berarti tokoh-tokoh dari komunitas atau gerakan perempuan itu tahu sejarah gitu ya. Tahu sejarah atau paham sejarah kenapa mereka mendirikan organisasi, mendirikan komunitas, organisasi atau gerakan itu. Jadi mereka paham sejarahnya, bukan bukan sejarah apa gitu enggak ya, tapi sejarah tentang hal yang mereka perjuangkan. Kemudian yang ketiga, struktur dan jalurnya dialektis ya, serta terus berupaya mewujudkan kebebasan dan keadilan. Yang nomor 4, nah ini kok bisa salah edit ya. Jadi mempunyai agen yang menjalankan fungsinya sebagai agen historis tadi dan pelaku aksi sosial. Jadi memang harus yang aktif ya, harus yang aktif. Makanya disebut sebagai aktivis. Harus seseorang atau sekelompok orang, sekelompok perempuan yang aktif memperjuangkan apa yang mereka cita-citakan seperti itu. Nah, kalau secara umum ya gerakan sosial ini ya, gerakan sosial, gerakan perempuan kan termasuk bagian dari gerakan sosial ya. Itu memiliki dua bentuk ya. Bentuk yang pertama komunitas, organisasi atau gerakan yang sifatnya itu spontan. Dan biasanya spontan itu emosional, tidak terorganisir. Kemudian tujuannya itu hanya untuk mempertahankan atau memperbaiki tanpa merubah secara mendasar. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe komunitas, organisasi dan gerakan yang terencana, terkalkulasi dan terorganisir. Nah, mereka punya tujuan untuk menganalisis secara mendasar ya. Apa yang dianalisis? Ya hal-hal yang perlu mereka rubah ya. Kemudian mereka ingin merubahnya secara sosial. Nah, pertumbuhan dan perkembangan komunitas perempuan, oke, kita lewati aja. Nah, ini fungsi komunitas dan gerakan sosial. Nah, ini ya. Fungsi dari komunitas dan gerakan sosial. Yang pertama memberikan sumbangsih ke dalam pembentukan opini publik. Nah, itu dia. Untuk memberikan wacana-wacana tentang permasalahan sosial ya dan menggabungkan gagasan-gagasan mereka dalam opini publik tadi. Jadi misalnya ini ya, kebanyakan muslimah di Indonesia misalnya memiliki pemahaman yang salah terhadap konsep kesetaraan gender. Nah, maka agen-agen dari komunitas atau organisasi ini itu berusaha meluruskan pemahaman mereka. Tentu saja yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama kita gitu. Jadi tidak mengikuti aliran-aliran yang aliran-aliran yang kontra gitu ya dengan ajaran agama kita. Kemudian yang kedua, fungsinya dari komunitas dan gerakan sosial perempuan tadi dapat menjadi penyeimbang dari pemerintah agar tidak melahirkan kebijakan yang menyimpang dari kondisi sosial masyarakatnya. Nah, ini juga merupakan merupakan istilahnya pengetahuan gitu. Kenapa berpartisipasi di dalam politik itu penting gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat contoh ini kader PSI itu ya, muda-muda kan ya, yang perempuan aktif-aktif gitu ya, saling bergantian mereka menjadi agen. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ketiga kita lanjutkan hubungan antara gerakan sosial dan gerakan perempuan itu sangat dekat karena gerakan perempuan termasuk unsur dari gerakan sosial. Nah, kemudian ini karakter yang melekat ya dari komunitas dan gerakan perempuan. Yang pertama, jadi itu merupakan representasi dari perilaku kolektif ya pasti ya. Terus kemudian tidak identik dengan gerakan politik ya, gerakan politik yang berarti perebutan kekuasaan tidak ya. Akan tetapi untuk rata-rata untuk maslahat ya. Rata-rata untuk maslahat walaupun yang memperjuangkan adalah kaum yang bisa dikatakan berbeda aliran dengan aliran kita gitu. Yang ketiga, cirinya itu rata-rata kolektif yang terorganisir
gitu ya, baik itu formal maupun non formal. Oke, sekarang pengembangan komunitas dalam civil society, gitu ya. Peran strategis perempuan. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah menciptakan wilayah publik yang bebas dari dominasi, gitu ya, bebas dari dominasi. Nah, sekarang kalau membicarakan bebas dari dominasi, apakah ajaran agama itu mendominasi kaum perempuan? Bagaimana jawabannya? Tidak ya, karena ajaran agama itu mengatur maslahat gitu. Nah, perkara itu mendominasi atau tidak mendominasi itu adalah tergantung dari penafsiran atau interpretasi kita. Gitu. Nah, rata-rata gerakan perempuan itu merubah tatanan sosial, tidak menggunakan jalan kekerasan, akan tetapi melalui argumentasi dan diskusi publik seperti itu. Ya, nah ini biasanya, nah ini ya, kenapa kok dihubungkan dengan civil society? Ya, civil society atau masyarakat sipil, masyarakat madani. Ya, nah karena civil society itu, ya, konsep dari civil society itu hampir sama dengan konsep dari komunitas, konsep dari pembentukan komunitas dan gerakan perempuan, ya, yaitu berciri sukarela, ya, kemudian swasembada dan swadaya, seperti itu. Nah, sebagai sebuah ruang publik, ya, civil society itu menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri yang tidak terkungkung oleh materialisme. Ya. Kemudian tidak melekat, ya, dalam jaringan kelembagaan politik apapun. Gitu. Ya. Nah, di dalam mewujudkan civil society ini tersirat pentingnya keberadaan ruang komunikasi publik yang bebas dari dominasi, seperti yang di atas tadi, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Oke. Nanti yang selanjutnya bisa dibaca lagi. Nah, ini ya. Coba di scroll ke bawah, Mbak Yuni. Lagi. Oh, sebentar. Ke atas lagi, ke atas. Jadi di halaman berapa? Halaman 12. Halaman 12. Nah, paragraf nomor 2 dari bawah. Nah, itu ya. Kalau di India itu ada contohnya Self-Employed Women Association. Kalau di Indonesia itu seperti WCC atau Women Crisis Center itu ya, yang berdiri di awal tahun 90-an. Itu sebenarnya tahun 80-an itu komunitas gerakan di Indonesia itu mulai menemukan istilahnya bentuk otonominya, bahwa mereka bisa mandiri dari laki-laki seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian para perempuan yang berkumpul pada saat itu, ya, mendirikan perkumpulan atau komunitas. Ini saya juga tidak paham siapa saja nama-namanya. Nah, itu mulai apa ya istilahnya, menjadi volunteer untuk mendampingi atau memberikan pendampingan kepada sesama perempuan, memberikan layanan konseling, ya, dan menyediakan safe house. Nah, akhirnya kegiatan tersebut bermuara pada pendirian WCC, ya, Women Crisis Center. Ini sekarang LSM, ya, WCC ini masih ada juga sampai sekarang. Nah, kemudian yang keempat, tantangan bagi pengembangan komunitas perempuan. Nah, ini apa sih yang menjadi tantangannya? Yang menjadi tantangannya adalah bahwa belum semua perempuan itu memiliki awareness, ya, terhadap
potensi dirinya, terhadap kelebihan yang mereka miliki. Kemudian ya istilahnya belum menyadari bahwa mereka itu berharga seperti itu. Banyak perempuan yang belum menyadari bahwa diri mereka itu berharga, terutama dirasakan atau dialami oleh perempuan-perempuan yang tinggal di daerah-daerah pedalaman. Masih ada sampai sekarang ya. Jadi ini sedikit cerita, saya sendiri itu pernah ke Madura di daerah pedalaman itu, kalau tidak salah di Pamekasan ada daerah itu sangat pedalaman. Maksudnya listrik itu baru masuk ke sana belum lama dan masih jauh-jauh gitu jaraknya ya, yang untuk penerangan umum itu. Nah, terus kemudian perempuan-perempuan di sana itu juga tidak ada yang sekolah. Ini saya lupa nama tempatnya. Ya, perempuan-perempuan di sana itu tidak ada yang sekolah. Kalaupun ada yang sekolah, itu mereka keluar dari daerah tersebut. Ya, rata-rata ke Jawa. Itu pun, dan dari mereka yang keluar itu pun tidak semuanya sekolah ya, jadi lebih ke berdagang gitu. Kalaupun sekolah ya hanya paling tinggi SD lah rata-rata perempuan yang ada di situ. Betul. Dan mereka juga literasi bahasa Indonesia tidak bagus, jadi mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Ternyata masih banyak ya. Nah, perempuan-perempuan yang seperti itu kan otomatis self awareness-nya itu kurang ya. Nah, itulah yang di dalam materi saya ini diidentikan dengan perempuan pedesaan. Maksudnya bukan berarti desa itu sebagai tempat tinggal mereka, tapi desa sebagai istilah gitu ya. Nah, jadi karena ini tantangannya adalah karena komunitas dan organisasi perempuan itu kan masih pluralis, terus masih elit juga sifatnya, jadi belum menyentuh kepada perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip marginal seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, untuk mengakses mereka juga sulit gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, tidak semua perempuan tuh memahami prinsip persaudaraan perempuan atau sisterhood solidarity. Ini maksudnya ini sebagian kecil saja sebenarnya, tidak menjadi tantangan yang sangat berarti atau sangat mengganggu, itu tidak. Ini hanya hal kecil saja yang mungkin perlu diperhatikan gitu. Terus kemudian sebentar ya, ini HP saya jadi halo ya, sebentar HP saya lowbat, jadi saya harus melepas headset untuk bisa ngecas itu. Nah, masih bisa didengar ya suara saya ya? Mohon dijawab yang masih mendengar suara saya. Masih. Masih ya? Oh iya, jelas, alhamdulillah, terima kasih. Karena suara teman-teman kecil sekali dalam pendengaran saya. Terus lanjut ya, tantangan yang ketiga. Ini maksudnya tantangan ini bukan tantangan besar yang tidak bisa dilewati, itu bukan. Ini hanya tantangan kecil saja sih ya, tantangan kecil saja. Yang ketiga itu masih sering terjadi ketidaksepahaman dalam memperjuangkan isu strategis. Nah, biasanya ini dialami oleh sesama perempuan yang berbeda pemahaman terutama dalam interpretasi teks agama yang membahas tentang isu perempuan. Biasanya itu di situ sih ketidaksepahaman itu terjadi gitu ya. Padahal perbedaan itu hanya soal penafsiran. Kemudian yang ketiga, nah ini ya, gerakan perempuan itu masih bias perkotaan. Jadi yang aktif, perempuan-perempuan yang aktif dalam tanda kutip itu hanya yang tinggal di perkotaan, istilahnya seperti itu ya. Istilahnya loh ya, seperti itu. Jadi gerakan perempuan saat ini pun itu masih elit karena itu tadi ya. Masih banyak perempuan-perempuan yang belum memiliki self awareness itu tadi terhadap dirinya. Gitu. Nah, kemudian apa kendala
Kalau tadi tantangan, kalau sekarang kendalanya, ya kendalanya menurut oh iya, maaf suara hilang. Ya, ini bisa di-scroll ke bawah, bisa di-scroll. Kita lanjut. Menurut Lysep, ya. Ya, 4 faktor. Nah, itu. Ya, 4 faktor yang menjadi kendala ya. Kendala itu maksudnya rendahnya partisipasi perempuan di ranah publik. Itu yang pertama adalah alasannya itu sebenarnya ini klise-klise ya. Nah, yang pertama itu adalah karena perempuan menjalankan 2 peran sekaligus ya di rumahnya istilahnya ya, yaitu peran produktif dan reproduktif. Nah, jadi tidak hanya di rumah, maaf maksud saya di rumah dan di luar rumah. Jadi di rumah itu perannya adalah produktif, di luar rumah reproduktif gitu ya. Jadi dia mempunyai beban ganda. Tidak seperti laki-laki ya, bebannya hanya produktif saja. Kemudian yang kedua, perempuan pada umumnya relatif memiliki pendidikan yang lebih rendah daripada laki-laki. Ini tidak bisa dipungkiri, walaupun saat ini sudah banyak perempuan yang menjadi profesor, doktor, dan seterusnya. Tapi jika kita kalkulasi secara keseluruhan, itu mungkin jumlah perempuan yang terdidik kalau dibandingkan dengan laki-laki itu mungkin masih 1/10-nya ya. Mungkin masih 1/10-nya. Tingkat pendidikan perempuan yang lebih rendah ini terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Jadi di negara-negara maju juga masih seperti ini ya. Nah, dan persoalan ini antara lain itu mengakibatkan akses juga ya, akses perempuan juga lebih rendah ya terhadap apa? Terhadap peluang-peluang yang ada, baik itu peluang bisnis, peluang kerja, kemudian peluang untuk berpartisipasi, peluang untuk apa? Menentukan kebijakan dan seterusnya, otomatis menjadi lebih rendah dari laki-laki. Begitu. Terus yang ketiga itu adanya hambatan budaya. Hambatan budaya ya terkait bagian kerja secara seksual. Nah, ini ya. Secara seksual. Jadi masih ada anggapan dan mungkin kita sendiri menyetujuinya bahwa jam kerja laki-laki misalnya ya bisa sampai larut malam, kalau perempuan misalnya jam maksimal sampai jam 8 malam dan seterusnya ya. Jadi itu hambatan budaya ya. Tapi rata-rata dari kita ini juga menyetujuinya. Jadi itu kembali ke pilihan masing-masing. Ini kan secara analisis aja ya yang membuat perempuan terhambat. Nah, oleh sebab itu ruang gerak dan mobilitas perempuan otomatis juga terbatas. Ya, alasannya itu apa? Hambatan budaya tadi dan pertimbangan keamanan seperti itu. Nah, yang keempat itu hambatan legal. Hambatan legal itu yang berurusan dengan hukum ya. Jadi misalnya KB atau tidak KB, terus kemudian pandangan bahwa jika di publik itu sehebat apapun perempuan, maka yang memimpin harus laki-laki, misalnya di kampus gitu ya. Kampus yang mohon maaf ini ya, dalam tanda kutip itu penafsiran dan pemahaman terhadap agama ajaran agama di kampus tersebut itu seksis gitu ya. Tidak hanya di Islam loh, maksud saya di agama lain juga ada yang seperti itu dan masih bias laki-laki itu istilahnya. Tapi mementingkan kepentingan laki-laki. Nah, itu tadi hambatan atau kendalanya ya. Kalau tantangannya sih tidak seberapa karena mungkin itu sangat mungkin bisa dilalui ya kalau tantangannya. Tapi kendala dan hambatannya ini yang lebih berat gitu ya. Nah, ini sekarang tentang komunitas dan gerakan perempuan di Indonesia. Kalau tadi itu umum ya. Sekarang tentang komunitas dan gerakan perempuan di Indonesia. Ya, nah ini Mbak Yuni, ya. Kalau tadi itu kita sudah bicara panjang lebar gitu ya. Nah, sekarang kita ke negara kita sendiri atau negara Indonesia ya. Nah, itu.
Jadi penting bagi kita untuk mengkaji tentang gerakan perempuan yang terbentuk dari komunitas perempuan ya. Dari komunitas menjadilah suatu organisasi yang menciptakan aksi-aksi melalui gerakan. Nah, itu ya. Seperti itu pengertiannya. Nah, jadi jauh sebelum wacana gender ini dikaji oleh para feminis internasional gitu ya, di seluruh dunia maksudnya. Nah, itu di Indonesia sendiri itu sudah terbentuk istilahnya, sudah terbentuk yang namanya komunitas perempuan, kemudian menjadi organisasi dan kemudian menjadi gerakan. Nah, itu ya. Nah, itu sudah ada di Indonesia sejak awal tahun 1900-an. Ya, ini lebih tepatnya akhir tahun 1800-an, akhir tahun 1800-an, sebelum 1900. Nah, ini ya dalam bukunya Recleffs itu tentang sejarah Indonesia modern, gitu ya. Latar belakang bertumbuhnya organisasi, komunitas dan organisasi gerakan perempuan di Indonesia itu berkaitan ya, awal kemunculannya berkaitan dengan penerapan kebijakan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi sebelum tahun 1900 itu pemerintah Belanda menerapkan kebijakan politik etis. Saya kurang paham apa maksudnya, tapi penerapan aturan ini itu identik dengan unsur modernitas. Jadi mungkin Belanda itu ingin negara jajahannya itu juga memahami modernitas seperti itulah ya. Nah, sehingga hal tersebut membangkitkan kesadaran kaum perempuan Indonesia ya untuk berjuang demi kesejahteraan umatnya atau kesejahteraan kaumnya. Jadi diberlakukannya politik etis ini itu menginspirasi sebenarnya ya. Ya ada kelebihannya, ada kekurangannya, dan kelebihannya adalah menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia. Jadi, nah ini dia ya. Oke, ini kita lewati. Nah, ini fasenya, fase yang pertama, langsung aja ke fase. Yang pertama itu dari tahun 1880. Nah, ini berarti kan sebelum 1900 ya, hingga tahun 1900. Nah, ini kalau yang saya lihat dari referensi yang saya baca itu, dulu Kartini itu 3 bersaudara ya. Kartini, saya lupa nama yang keduanya, padahal pas beberapa waktu lalu itu saya juga ikut kajian tentang ini juga ya. Jadi Kartini bersaudara itu sejak sebelum Kartini lahir malah ya. Jadi sejak sebelum Kartini lahir itu, makanya Kartini terinspirasi oleh para pendahulunya itu ya. Jadi istilahnya apa ya? Kartini yang membuat, yang Kartini itu yang apa ya istilahnya? Babat alas gitu. Tapi sebelumnya itu sudah ada yang istilahnya melewati alas itu gitulah ya. Nah, jadi para perempuan kalangan bangsawan itu ya dari pribumi juga ya, dari pribumi itu sudah ada yang berusaha memajukan perempuan, tapi mereka apa ya tidak setokoh Kartini gitu ya, atau tidak ditokohkan seperti Kartini itu. Gitu ya. Jadi mereka adalah putri-putri raja-raja Jawa atau putri-putri apa ya, gubernur kalau zaman dulu itu apa istilahnya, kawedanan gitu ya. Nah seperti itulah. Jadi putri-putri ningrat-ningrat itulah istilahnya ya. Nah, yang dimulai dari Keraton Pakualaman Jogja ini sebelum Kartini. Itu sudah mulai menyoroti emansipasi. Emansipasi itu maksudnya persamaan hak gitu ya, kaum perempuan dengan laki-laki. Nah, terus kemudian ide-ide mereka dilanjutkan oleh Kartini dan 2 saudaranya. Terus kemudian Kartini dengan ajarannya Minatul Lumati Ilan Nur itu ya, atau habis gelap terbitlah terang itu, dia membuka sekolah di rumahnya. Dia membuka sekolah di rumahnya
kalau tidak salah sekolahan itu kemudian dikenal dengan istilah Ongkoloro, ya. Nanti kita cari sejarahnya seperti apa. Nah, kemudian di tempat yang sama, di tempat yang berbeda, maksudnya di tempat yang berbeda yaitu di Bandung, itu ada apa istilahnya, pelopor perempuan yang lain yang bernama Dewi Sartika, itu di Bandung, itu juga pahlawan nasional ya. Kan tapi kita lebih kenalnya hanya Kartini saja kebetulan. Terus kemudian di Manado juga ada Maria Walanda Maramis itu ya. Nah, terus tokoh-tokoh ini ya, tokoh-tokoh perempuan ini tidak hanya perempuan saja, sebenarnya banyak juga tokoh laki-laki yang turut memperjuangkan emansipasi wanita atau perempuan Indonesia. Yang laki-laki itu juga banyak, tidak hanya perempuan saja. Setelah tahun 1904 dan seterusnya, ini ya, tahun 1912 Budi Utomo ya, Budi Utomo, organisasi Budi Utomo itu mendirikan suborganisasi di bawahnya ya, dari komunitas yang sudah ada, itu bernama Putri Mardika. Teman-teman saya rasa sudah tahu ya, karena yang saya jelaskan ini bukan hal yang baru. Kalau sejarah apa ya, komunitas, organisasi dan gerakan perempuan di Indonesia ini kan bukan hal yang baru, bukan pengetahuan baru maksudnya. Ini ya. Jadi suborganisasi dari Budi Utomo ini namanya Putri Mardika. Putri Mardika itu kegiatannya mengumpulkan putri-putri atau perempuan-perempuan Bumi Putra ya. Otomatis ini kalangannya masih elit ya, belum nyampe ke masyarakat bawah. Nah itu diedukasi ya, diedukasi untuk mau menempuh pendidikan seperti itulah, untuk mau sekolah gitu. Dan mereka juga menerbitkan surat kabar bernama yang sama dengan organisasi tersebut sejak tahun 1914. Nah, Putri Mardika ini punya banyak tokoh laki-laki juga ya. Itu ya. Jadi mereka memiliki sense gender awareness ya, atau peduli pada kemajuan kaum perempuan. Nah, mereka ini tokoh-tokohnya kebetulan ada nama-namanya ya, Sabarudin, kemudian Raden Ajeng Sutinah, Jaya Pranoto, Raden Roro Rukmini, dan Sadipun Tondokusumo. Nah, terus kemudian setelah tahun 1912 itu tahun berikutnya yaitu 1913 di Den Haag itu berdiri Kartini Fund. Ya, Kartini Fund. Ini termasuk murid-murid Kartini lah ya pendirinya. Kartini Fund artinya dana Kartini istilahnya. Nah, ini ya didirikan atas prakarsa dari penganut kebijakan politik etis Belanda ya. Nah, malah orang Belanda. Jadi dia ada sempat berinteraksi dengan Kartini, kemudian di antara para pendirinya itu juga ada murid-murid Kartini ya, juga ada murid-murid Kartini juga. Terus kemudian Kartini Fund ini karena didukung oleh pemerintah Belanda ya, maka dia berkembang. Ya. Sekolah-sekolah Kartini menjadi berkembang, gitu ya. Di Semarang, Jakarta ini zaman dulu ya. Mungkin mbah atau buyut kita sempat ada yang sekolah di sekolahan Kartini Ongkoloro ini. Namanya sama ya, sekolahan Kartini itu Ongkoloro. Jadi selain di Jakarta dan Semarang, tadi berdiri juga di Cirebon, Indramayu, Surabaya, Pekalongan, Malang, Madiun, dan seterusnya. Setelah itu, setelah berdirinya Kartini Fund dan banyak sekolah-sekolah Kartini, maka banyak pula berdiri komunitas-komunitas dan organisasi perempuan yang lain, seperti Wanita Taman Siswa, ini ya, Wanita Utomo, Aisyah, dan lainnya. Ini saya sebutkan juga. Jadi scroll sedikit, nah ini, nah itu ada Pawiyitan Wanito di Magelang, kemudian ada Aisyah di Yogyakarta, kemudian ada Wanito Susilo di Pemalang, dan banyak lagi. Oke, yang di bawahnya itu adalah sedikit uraian tentang Aisyah ya.
Nah, itu baru fase yang pertama dari pertumbuhan komunitas dan organisasi perempuan. Sekarang di fase yang kedua, bisa di-scroll Mbak Yuni. Jadi tahun 1900 sampai 1930. Nah, itu ya, sudah mulai ada Kongres Perempuan. Tahun yang diadakan tahun 1928 di Yogyakarta. Nah, itu ya. Hasil kongres tersebut apa? Notulensinya. Yang pertama, bahwa perempuan harus dilibatkan, iya ini fase kedua, bahwa perempuan harus dilibatkan dalam pembangunan bangsa. Ya. Kemudian terlibat dalam pemberantasan buta huruf, ya. Disetarakan haknya dalam memperoleh pendidikan, kemudian dipenuhi hak-haknya dalam perkawinan. Contohnya apa itu? Melarang perkawinan anak, kemudian menghapus ketimpangan dalam kesejahteraan sosial melalui perbaikan gizi. Nah, sampai sekarang program ini masih dilaksanakan ya oleh gerakan-gerakan perempuan yang masih ada saat ini, masih terlaksana. Itu. Terus kemudian ada organisasi Perserikatan Perempuan Indonesia, gitu ya. Kemudian dia berubah nama menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Sebenarnya jadi komunitas dan gerakan perempuan itu sudah ada dan sudah maju ya sejak kita belum merdeka ini ya. Jadi kita ini masih dalam posisi terjajah, tapi para perempuan sudah mengadakan kongres gitu ya. Nah, terus kemudian perkembangan organisasi dan komunitas dan organisasi perempuan ini ya, jadi dari tahun bukan 1900 sebenarnya, fase yang kedua ini 1920 sampai 1900 sebentar 1920 sampai 1930 seharusnya fase yang kedua ini. Oke, enggak apa-apa. Ada sedikit kesalahan tapi tidak urgent ya, tidak penting sekali. Nah, kemudian perkembangannya mulai surut sejak masa pendudukan Jepang. Tahun 1942. Kenapa? Karena semua organisasi perempuan pada saat itu, pada masa itu dilarang oleh Jepang, ya, kecuali komunitas atau organisasi Fujinkai, yaitu bikinan Jepang ya, itu adalah organisasi bikinan Jepang yang beranggotakan para istri pegawai negeri. Jadi ini hanya elit tertentu saja ya, hanya istri pegawai negeri saja. Nah, mereka dibantu oleh pemerintah Jepang agar terbebas dari buta huruf gitu. Tapi untuk kepentingan mereka juga, bukan untuk kepentingan perempuan Indonesia. Nah, fase yang ketiga yaitu fase kemerdekaan ini ya, sampai masa PKI. Ya, sampai masa pemberontakan PKI itu tahun 1945 sampai 1956. Mbak Yuni bisa di-scroll. Nah, setelah dilarang oleh Jepang, kemudian ditutup semua organisasinya kecuali Fujinkai, ya itu tahun 1945, tepatnya 1950, ini mulai berdiri lagi organisasi perempuan dengan nama Gerakan Wanita Sedar, Gerakan Wanita Sedar atau Sadar ya, yang disingkat Gerwis. Nah, sayangnya Gerwis ini itu berubah menjadi Gerwani ya, yang awalnya dia memperjuangkan isu-isu perempuan, kemudian dia bergeser ke isu politik gitu ya, ke isu politik terutama untuk merekrut perempuan agar menjadi pemimpin ya di gerakan di gerakan partai, jadi partai PKI. Jadi ini sudah bukan murni gerakan perempuan lagi karena dia condong ke salah satu partai yaitu PKI. Nah, ketika PKI melakukan pemberontakan dan pada saat itu sebentar Gerwani ini menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar pada saat itu ya. Sampai dengan PKI melakukan pemberontakan di tahun 65 itu. Kemudian setelah itu Gerwani diberangus oleh pemerintahan
Orde Baru. Ya, karena dia pada saat itu sangat dominan, satu-satunya organisasi perempuan, namun pada akhirnya tidak memperjuangkan isu perempuan, melainkan memperjuangkan kepemimpinan partainya, yaitu Partai Komunis Indonesia. Nah, sekarang fase yang keempat ya. Fase yang keempat itu dimulai dari tahun 1998. Jadi terjadi kevakuman, sempat terjadi kevakuman dari aktivitas gerakan politik perempuan sejak tahun 1965 sampai 1998. Ya, bukan berarti tidak ada ya. Akan tetapi organisasi tersebut juga bentukan pemerintah saja ya, bentukan pemerintah Orde Baru. Gitu ya. Kenapa dikatakan vakum? Karena tidak murni berasal dari para perempuan yang bersatu di dalam komunitas untuk solidaritas mereka, tidak. Akan tetapi setelah Gerwani itu ditutup istilahnya ya, ditutup izinnya atau dipukul mundur lah istilahnya ya. Itu sejak tahun 65 sampai 98 organisasi perempuan yang ada itu adalah bentukan dari pemerintahan Orde Baru ya, yang namanya Dharma Wanita. Nah, kita tahu ya, Dharma Wanita, kemudian Dharma Pertiwi, terus Panca Dharma Wanita, dan PKK. Nah, itu semuanya seperti yang kita ketahui, itu tidak murni berasal dari pemikiran para perempuan untuk solidaritas dan kebaikan bersama. Perempuan tidak, akan tetapi semua organisasi perempuan atau komunitas yang ada di era Orde Baru itu semuanya dibentuk untuk kepentingan pemerintah ya. Kan kita tahu ya, Dharma Wanita itu organisasi apa, kemudian Dharma Pertiwi, Panca Dharma, PKK ya, dan dari kesemuanya itu tidak ada yang maju karena sudah diatur istilahnya ya, karena spirit mereka itu sudah diatur sudah diatur dalam apa ya istilahnya, dalam statement atau slogan ibuisme. Ya, ibuisme seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Jadi ibuisme itu adalah wanita atau perempuan ya. Pada saat itu perempuan lebih disebut istilahnya sebagai wanita ya. Pada masa Orde Baru itu. Jadi wanita itu tugas intinya adalah sebagai ibu yang mengasuh dan merawat anak-anaknya. Nah, oleh karena itu organisasi-organisasi perempuan yang ada dan komunitas-komunitas mereka itu tidak ada yang apa istilahnya, kalau dalam bahasa Jawa moncor gitu ya. Jadi mereka tidak ada yang gemilang istilahnya ya, karena dibatasi gerakan mereka itu boleh dilakukan sebagai pendamping laki-laki begitu. Ibuisme ya. Makanya semua aksi-aksi dan gerakannya itu ya bersifat ibu dengan apa ya, bersifat keibuan, pengasuhan, kemudian ya kegiatan-kegiatan wanita yang kodrati seperti itu. Jadi bukan pada produktivitas ya, produktivitas perempuan dengan potensinya, bukan ya. Nah, fase keempat yaitu tahun 1998 sampai sekarang ya. Fase pasca reformasi istilahnya. Nah, ini ya, apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh komunitas dan organisasi perempuan di masa ini itu ya, perjuangan perempuan sejak pasca reformasi sampai sekarang itu adalah melawan dogma dan menguatnya paham konservatifisme agama. Jadi yang konservatif ya. Nah, itu kembali kepada penafsiran lagi ya. Jika kita menafsirkannya betul, maka tidak akan salah ya ajaran agama itu. Nah, itu jadi perjuangan sekarang ini, kalau tadi itu melawan emansipasi dalam arti wanita itu harus menyadari potensi dirinya, kemudian apa ya,
berjuanglah untuk memiliki hak yang sama, yang setara dengan laki-laki. Nah, kalau yang sekarang, yang pasca reformasi ini, yang diperjuangkan oleh organisasi perempuan itu tadi ya, konservatisme agama, kemudian penafsiran yang seksis, ya, dan oligarki dalam kehidupan ekonomi serta politik. Jadi oligarki itu tidak hanya ada di dalam dunia politik saja, tapi dalam ekonomi juga. Dan ini perempuan berjuang untuk melawan oligarki di bidang ekonomi ini. Tidak hanya politik saja ya. Nah, kemudian diskriminasi gender. Seperti tadi diskriminasi itu sudah kita jelaskan di depan tadi ya, termasuk stereotip, kemudian subordinasi, marginalisasi itu adalah diskriminasi gender perempuan di dalam masyarakat. Nah, itu adalah PR besar komunitas dan gerakan perempuan saat ini. Terus kemudian salah paham lah terhadap aturan perundang-undangan atau RUU dan seterusnya yang sumbernya itu sebenarnya dari penafsiran agama. Jadi seolah perempuan itu dibenturkan dengan agama begitu ya. Nah, ini otomatis kan ada agennya ya. Otomatis ini ada agennya, ada aktornya seperti itu. Gitu. Istilahnya dibuat ada salah terus gitu antara perempuan dengan rancangan undang-undang yang akan diciptakan gitu ya. Terus kemudian, nah yang perlu diperjuangkan lagi itu adalah masalah politik ya. Jadi perempuan itu, keterwakilan perempuan di politik atau di parlemen itu tidak hanya secara kuantitas saja, akan tetapi perempuan itu hendaknya ya diperjuangkan untuk sampai ke ranah penentu atau pengambil kebijakan. Ya, itu harus diperjuangkan. Nah, sampai saat ini kan kita belum punya satu pejuang atau tokoh lah ya, pejuang atau tokoh yang bisa memperjuangkan kemaslahatan perempuan ini sampai ke ranah kebijakan gitu, ya. Kalau di parlemen hanya duduk saja tapi tidak memiliki otoritas ya sama saja. Artinya yang memiliki otoritas. Karena apa? Nanti kebijakan-kebijakan itu akan sampai ke bawah juga dan dirasakan oleh perempuan-perempuan yang di bawah. Oke ya, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Ya, apabila saya menjelaskannya kurang jelas ya nanti kita perjelas gitu ya. Nah, kesimpulannya ini berbagai pandangan yang bias gender itu masih menyebar luas ya di kehidupan masyarakat dan masih berdampak pada perempuan ya. Kalau kita aware itu kita akan menemukan dampak-dampak dari bias pandangan bias gender terhadap perempuan itu masih kita temukan sampai saat ini. Bahkan saya sendiri ya di tempat kerja saya saat ini itu masih mengalami bias gender. Terus terang ya. Jadi dalam artian begini, perempuan itu tidak dilihat prestasinya ya, kemudian tidak dilihat pencapaiannya, akan tetapi dilihat bahwa dia adalah perempuan, ya. Dia adalah perempuan dan dia usianya lebih muda dianggap karena usia lebih muda dianggap pengalamannya masih lebih sedikit dibandingkan dengan mohon maaf ya laki-laki yang lebih tua gitu ya, walaupun secara pencapaian itu yang perempuan lebih tinggi atau di atas si laki-laki tersebut. Jadi masih ada pandangan seperti itu dan masih sering saya alami itu kalau untuk saya. Nah ini, jadi perempuan dan komunitas serta gerakannya itu perlu melakukan revitalisasi dan strategi pengembangan komunitas. Untuk apa? Untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi kemuliaan perempuan. Gitu ya. Karena khalifah itu tidak hanya laki-laki ya, tapi perempuan juga khalifah di bumi ini ya dalam profesi dan ranahnya masing-masing. Nah, terus kemudian nih, walaupun komunikasi bebas dominasi oleh banyak kritikus itu dinilai sebagai suatu utopia ya, namun
para perempuan itu harus tetap memperjuangkan kondisi ini ya, karena perempuan sangat mungkin mengembangkan diri ya, dan sangat mungkin otonom atau mandiri. Bagaimanapun keterlibatan perempuan dalam pengembangan komunitasnya itu akan mengarahkan mereka pada pengambilan kebijakan yang mampu membawa masyarakat Indonesia seluruhnya kepada sistem yang berkeadilan ya, sebagai salah satu unsur dari terbentuknya civil society atau masyarakat madani yang rahmatan lil alamin. Ya, terima kasih, seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau penjelasan saya ini kurang runtut ya, mungkin karena banyak hal yang kita bahas tadi ya. Mungkin silahkan setelah ini bisa kita diskusikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir kepada Dr. Ita yang sudah saya tidak bisa memaparkan gitu ya, teori-teori tentang gender dan juga bagaimana kajian gender itu bisa mengembangkan komunitas ya. Jadi kita diingatkan lagi tentang sejarah gitu ya, bagaimana peran wanita dari masa ke masa gitu ya, khususnya di Indonesia. Nah, mungkin kalau saat ini kita pasif ya sebenarnya kurang bijak gitu. Kita lihat banyak sekali permasalahan di sekeliling kita gitu ya. Dan jadi kita memang harus berbuat sesuatu. At least kaum ini juga bagian dari sedikit berkontribusi terhadap peradaban perempuan khususnya gitu ya. Bagaimana kita bisa bersama-sama terus mengasah otak kita gitu ya, mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat untuk bekal kita. Nah, saya ini belum ada pertanyaan nih Kak. Nah, jadi silakan yang mau bertanya, tapi saya mau bertanya gitu ya. Kalau beberapa tahun lalu atau mungkin sangat berkontribusi. Sekarang suaranya terputus ya. Oh iya, suaranya terputus. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kalau beberapa tahun lalu itu ada namanya pengarus utamaan gender gitu Kak. Nah itu sebenarnya menurut Bu Ita tuh seperti apa gitu ya idealismenya ya bagi muslimah, dan yang kedua kajian gender yang perlu kita waspadai itu yang seperti apa sih sebenarnya? Suaranya terputus. Yang pertama tidak sempat dengar. Oke, yang pertama dulu ada yang pertama tidak sempat ada kalimat pengarus utamaan gender Kak. Nah itu sebenarnya muaranya seperti apa gitu, dan apa idealisme seorang muslimah gimana gitu terhadap pengarus utamaan gender. Yang kedua kajian gender yang seperti apa yang perlu kita nanti kalau misalnya saya mau menjawab, mohon tidak keberatan mengulang pertanyaannya ya, karena apa ini suara saya tidak dengar. Ini sedang bicara atau tidak Mbak Yuni? Saya tidak bisa dengar Mbak Yuni. Coba saya mau tanya, Hamasa atau yang lain ya? Apakah gangguan di tempat saya atau bagaimana ya? Saya yang kurang jelas. Halo. Terdengar jelas. Suara Mbak Yuni kedengeran. Yang putus-putus punyanya narasumber kah, Bu Ita? Suara Mbak Yuni juga agak putus-putus. Saya tidak mendengar suara sama sekali. Jelas, Mbak. Ini saya baru dengar suara. Monggo. Ya, Mbak Yuni diulang kalau gitu. Katanya jelas. Oke. Jadi berarti.
Gimana? Bu Ita mau jawab langsung? Saya mau menjawab tapi tidak mendengar pertanyaan yang disampaikan. Mohon maaf ya. Jadi mungkin gangguan di tempat saya atau bagaimana, kurang paham saya. Di chat aja, Pak, di chat. Yang jelas saya belum bisa menggunakan headset karena sedang sambil ngecas. Oke. Kalau menggunakan rekam suara enggak bisa ya di sini ya. Kalau tidak salah, tadi saya sempat dengar mungkin pertanyaannya pengaruh utamaan gender itu penjelasannya seperti apa, begitukah ya? Betulkah seperti itu? Oke, sebentar saya cek. Nah, ini malah hang. Mohon izin kalau saya diam itu karena saya tidak bisa mendengar suara teman-teman. Oh ya, ini ada pertanyaan pengaruh utamaan gender. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, sebentar ya. Saya mau lihat ini ada masalah apa di HP saya sebentar. Tidak ada masalah sebenarnya di HP saya. Halo, halo. Halo, assalamualaikum. Udah aku tulis, Kak. Silakan dijawab. Oh iya, pengaruh utamaan gender ya. Bagaimana menghadapinya ya? Jadi gini, pengaruh utamaan gender itu sebenarnya ya, kalau kita mau memahaminya dengan bijak, itu tidak ada ruginya untuk kita. Kita ini saya maksudkan kita sebagai representasi dari muslimah ya, muslimah yang istilahnya di jalan lurus gitulah ya. Pengaruh utamaan gender itu bagaimana kita menyikapinya. Jadi gini, hendaknya kita meluruskan dulu ya makna dari pengaruh utamaan gender itu apa. Jadi pengaruh utamaan gender itu adalah ya suatu program lah istilahnya ya, suatu program atau strategi agar semua kebijakan yang ada di seluruh bidang, istilahnya SOP-nya itu ramah gender. Ramah gender itu berarti ramah terhadap perempuan ya. Karena yang identik disebut dengan gender itu adalah perempuan ya, walaupun gender itu sebenarnya pembagian jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan gitu. Akan tetapi jika kita membahas gender itu pasti ya itu jadi kita tidak perlu gusar ya dengan adanya strategi pengaruh utamaan gender karena itu juga untuk kebaikan perempuan. Jadi strategi itu ya agar seluruh kebijakan yang ada ya, seluruh kebijakan yang ada di semua berikut kita waspadai ini rasa kita tahu betul ya, kita tahu betul jawabannya. Kok di screen saya Bu Ita udah hilang ya, gelap.
Di screen yang lain gimana? Saya ada. Oh, oke. Nah, kebetulan suara Mbak Yuni saya dengar. Makanya saya bisa merespon. Bisa saya lanjut ya? Kajian gender yang oleh kaum feminis yang harus kita waspadai itu adalah semua yang menyimpang. Jadi yang menyimpang itu apanya? Ideologinya ya. Seperti misalnya mereka permisif terhadap LGBT, kita tidak setuju itu, maka kita harus hindari, artinya kita berseberangan dengan mereka dalam hal ini. Kemudian bahwasanya seks itu boleh dilakukan ketika suka sama suka. Kita tahu aturan itu ya, bahwa kita tidak bisa seperti mereka, maka kita berseberangan dengan mereka. Ya. Jadi persoalan bahwa kita berseberangan dengan mereka itu kita harus tegas ya. Kita harus mengakui. Istilahnya, tapi ini bukan padanan yang setara. Istilahnya seperti orang-orang sekarang yang sangat mengaku dirinya itu paling NKRI gitu ya, seolah orang lain tidak NKRI. Nah, kita pun harus bersikap seperti itu terhadap ideologi-ideologi feminis yang berlawanan dengan kita gitu ya, yang berlawanan dengan ajaran agama kita. Ya, tentu saja kita harus kembali kepada ajaran agama, itu yang nomor satu ya, itu yang nomor satu. Kalau penafsiran itu ya harus pinter yang menafsiri seperti itu. Oke ya, jadi apalagi selain ideologi, yaitu ya ideologi itu ya, karena ideologi itu mempengaruhi fikroh ya, yang jelas fikroh kita ini harus tetap lurus gitu ya. Jangan sampai fikroh kita ini terperangi oleh kampanye-kampanye mereka. Ya, jangan sampai fikroh kita terlarut oleh propaganda mereka seperti itu. Gitu ya. Terus apalagi yang harus diwaspadai, kalau pengaruh utamaan gender kita bisa ikut ya, karena itu untuk maslahat kita juga gitu. Terus metodologi feminisme yang tidak sesuai. Jadi yang harus kita waspadai adalah semua yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan naluri kita, ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Yuni. Dan yang berikutnya, Assalamualaikum Mbak Ita, ingin bertanya. Sebelumnya, Afwan, jika pertanyaan saya sudah dibahas di pembahasan, karena saya mendengarkan sambil ngomong anak. Ya, bagus sekali, Barakallah. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Mbak Ita terkait pemanfaatan RUU PKS untuk pembahasan keragaman gender dan seksualitas yang lebih mengarah kepada normalisasi LGBT. Ya, contoh kasus yang diadakan oleh organisasi Idahubit. Nah, ini saya jawab ya, Mbak Amalia Meini. Ini sudah jelas saya berseberangan dengan mereka dalam hal ini. Ya, jadi pemahaman saya tentang diskursus kesetaraan gender itu berbeda dengan mereka. Ya, ini gender mereka sudah membawa ke ranah ideologis ya. Jadi ini RUU PKS dimanfaatkan oleh mereka ya untuk, nah ini ya, ini ini pervasif ini. Jadi pervasif itu maksudnya mereka mereka mengikuti golongan yang tidak puas gitu loh, yang tidak puas dengan keberadaan dirinya. Seperti ini ya, seperti keragaman gender itu kan hanya dua ya, sampai kapanpun gender atau jenis kelamin itu hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan gitu. Tinggal pembagiannya saja, pembagian di bidang kerja, pembagian di bidang ibadah, kemudian pembagian peran di bidang sosial, kemudian bagian peran di bidang kultural, kan seperti itu ya. Apalagi seksualitas yang beragam, jelas itu saya tidak sepaham dengan mereka dan saya tegas gitu ya. Kita harus tegas seperti tadi loh, seperti tegasnya orang-orang yang mengaku dirinya itu paling NKRI dan orang lain bukan NKRI, seperti itulah ya, yang berseberangan dengan mereka bukan NKRI. Dalam hal ini kita harus setegas mereka bahwa kita bukan bagian dari yang mengkampanyekan itu begitu. Ya. Terus kemudian normalisasi LGBT, ya jelas tidak normal, mau dinormalisasi bagaimana, kan tidak ada ya. Jadi tidak ada
apa ya, maksud saya itu nonsens. Kalaupun misalnya seseorang memiliki kelamin ganda, maka dia harus apa ya istilahnya, memperjuangkan atau merawat yang lebih besar ya, yang kecenderungannya lebih besar. Jadi dia sebagai laki-laki atau dia sebagai perempuan seperti itu. Ya gender itu tidak beragam, gender itu hanya ada dua. Apalagi seksualitas ya, tidak bisa dibuat misalnya seksualitas perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, atau yang mau dengan dua-duanya itu enggak ada. Itu apa ya istilahnya, sesat ya kalau dibilang. Jadi artinya apa? Itu mengada-ada gitu, tidak pernah ada yang seperti itu. Tidak pernah ada. Ya. Berarti ini propaganda jelas. Ini propaganda dan ini adalah Ghazwul Fikri, ya. Perang terhadap fikroh kita. Jadi jelas saya tidak sepaham dengan mereka dan saya tegas seperti itu, ya. Oke, mudah-mudahan menjawab Mbak Amalia. Apakah ada pertanyaan yang lain? Nggak ada, Kak. Kak, Adi, pertanyaanku yang ini, yang terakhir itu tentang organisasi perempuan ya. Jadi ada nggak sih, ya. Saya belum baca sih, mungkin Kak Ita udah baca. Ada nggak sih perbedaan apa ya kualitas? Nah, suaranya terputus lagi ini. Terputus lagi. Kualitas perempuan dulu dan masa kini gitu. Nah, udah deh aku tulis organisasi perempuan dulu dan masa kini yang terputus ya. Bisa tidak bisa dengar ini karena terputus. Saya hanya dengar organisasi perempuan dulu dan masa kini. Selanjutnya tidak bisa mendengar lagi. Udah ditulis, Kak. Apa dengan sekarang? Oh iya sudah ditulis. Baik, saya baca ya. Apa perbedaan kualitas aktivis perempuan masa dulu dengan sekarang? Nah, kalau kualitas ini tidak bisa dinilai oleh orang yang tidak berselingkuh dengan dia. Berselingkuh bukan berselingkuh ya. Kalau mengenai kualitas ya, kualitas itu kan ya quality itu artinya apa? Mutu ya, mutu aktivis perempuan masa dulu dengan sekarang itu kita tidak bisa menilai jika tidak berselingkuh dengan dia. Jadi mungkin yang menjadi perbedaan adalah apa yang diperjuangkan, begitu kali ya. Nah, kalau mutu itu yang tahu adalah orang yang berselingkuh atau sesama perempuan yang berselingkuh dengan orang yang dinilai kualitasnya. Gitu. Mungkin di sini yang kita bahas adalah apa yang diperjuangkan, begitu ya. Apa yang diperjuangkan. Nah, kalau melihat dari spiritnya, ya. Bisa dikatakan aktivis perempuan masa lalu ya itu lebih banyak effortnya daripada sekarang, karena kan sekarang ya bisa dibilang kita sudah setara lah dalam laki-laki dalam sedikit hal, misalnya dalam pendidikan, tapi di dunia pekerjaan belum tentu itu tadi ya. Kemudian kalau sekarang itu kita melawan premis-premis sih sebenarnya ya. Kita berjuang melawan premis-premis dan bias gender gitu. Kalau dulu mereka memang memperjuangkan hak ibaratnya agar secara physically itu terlihat atau ketok gitu ya, bahwa mereka bisa sekolah, mereka bisa mendapatkan warisan, mereka bisa ada di satu organisasi atau gerakan yang elit bersama laki-laki seperti itu. Kalau sekarang kita lebih ke berjuang melawan premis dan bias gender itu tadi ya. Tadi lah kalau aktivitas kalau semangatnya ya mungkin sama-sama bersemangat ya. Terus
Kemudian secara mutu atau kualitas itu tergantung pada ranah atau bidang yang diperjuangkan. Seperti itu kalau menurut saya. Kan ini kita tidak bicara itu ya tentang feminis-feminis yang sekuler itu kan, kita tidak membicarakan itu ya. Kita bicara tentang kita. Ya, seperti itu mudah-mudahan menjawab Mbak Yuni. Siap. Sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini menambah wawasan kita tentang kajian gender gitu ya. Dan apa artinya kita harus memposisikan diri. Sebenarnya kita perlu di mana posisinya gitu ya. Nah, silakan berpikir sendiri-sendiri ya. Tapi yang pasti we have to do something kan. Oke. Sekali lagi jazakillah khairan katsiran kepada Dokter Ita yang sudah berbagi ilmu kepada kita, dan jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah setia di terputus Zoom ya. Suaranya terputus lagi. Alhamdulillah, kita tutup ya, kita jumpa lagi di kajian minggu depan insya Allah. Ada beberapa kajian ya, dan insya Allah dengan topik yang tidak kalah seru ya. Ada tentang kenapa sih kita perlu bertafakur gitu ya, menyambung materi yang sebelumnya dari Ustadz Lili dan lain sebagainya. Oke, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Sama-sama Mbak Amalia Meini. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Mbak Yuni. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mbak Yuni suaranya tidak. Bila bisa bilang mastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.